Perkenalkan, nama saya Lisbeth Novinda. Saya dari Pasca Sarjana Hukum UKI dengan NIM 230219021. Di sini saya akan membahas tentang apa itu waris, tentang kasus waris, dan lain-lain. Pertama, sebelum saya membahas tentang waris, saya akan menjelaskan mengapa saya membuat video ini. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UTS saya dalam hukum pertahanan matkul Ibu Diana Napitupulu. Oke, baik, saya akan membahas tentang waris. Waris itu bisa disebut mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia atau pewaris, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Ahli waris itu meskipun pengertian hukum waris itu tidak tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris itu tersebut diatur oleh KUHP Perdata. Jadi di sini ada instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 itu menjelaskan tentang waris itu adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masingnya. Di sini ada beberapa istilah hukum waris itu. Pertama itu ada pewaris. Pewaris itu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak, yang disebut dengan ahli waris. Dan yang kedua yang disebut ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris, dan ahli waris menurut ketentuan undang-undang itu disebut ahli waris di bawah titel umum secara AB istetanto. Ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat atau testamen disebut ahli waris di bawah titel khusus atau ahli waris testamentaire. Yang ketiga itu ada warisan. Warisan itu adalah sebuah peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Dan yang keempat itu ada budel. Itu warisan yang berupa kekayaan saja dan perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia ketika biaya pengurusan mayat, dibayarkan utangnya, dilaksanakan wasiatnya atau hibah wasiatnya. Dalam hukum waris Islam diambil zakatnya atau sewanya, dan sisanya adalah harta warisan untuk anak-anaknya, istrinya, atau siapapun keluarganya yang berkaitan dengan si pewaris ini. Dan yang kelima itu ada tentang wasiat. Wasiat ini suatu keputusan dari seorang yang biasanya dituangkan dalam suatu akta yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Jadi wasiat itu karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali. Jadi ketika kita sudah membuat wasiat, ketika contohnya itu seperti saya sudah membuat wasiat ini kepada anak saya. Tetapi bisa suatu saat nanti ketika saya masih hidup, wasiat itu bisa saya ubah atas nama orang lain, siapapun yang saya tunjuk untuk meneruskan harta saya. Itu yang dinamakan dengan wasiat. Keenam itu ada legitime property. Itu yang disebut dengan bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testamen dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut legitamaris. Para ahli waris dengan garis lurus menurut undang-undang. Itu yang disebut dengan wasiat, legitamaris property, budel, warisan, ahli waris, pewaris, dan masih banyak lagi di sini. Dan saya juga memiliki kasus dulu di NTB. Itu mungkin kasusnya juga terkenal, terdengar banget pada zamannya. Jadi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya ke polisi, dan anaknya pun juga melaporkan ibu ini kepada polisi karena perebutan waris dari almarhum ayahnya yang telah meninggal. Jadi warisan ini di NTB itu Nusa Tenggara Barat. Jadi
mereka itu saling lapor ke polisi karena warisan ini. Awalnya itu seorang ibu ini bernama Kalsum, dan dia itu kehilangan suaminya karena suaminya telah meninggal dunia. Dan yang meninggal dunia, dia mendapat warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi di NTB, dan lalu dia mempunyai satu anak sematawayang. Anak itu yang bernama Mahsun senilai 240 juta. Dari hasil penjualan, Mahsun hanya memberi sepeda motor senilai 15 juta kepada Kalsum, ibunya ini. Sepeda motor itu lalu dipinjamkan Mahsun ke sanak saudaranya. Jadi anaknya ini meminjamkan motor kepada saudaranya karena sepeda motor ini pemberian Mahsun tidak hanya dipakai oleh Kalsum saja, ibunya, tetapi BPKB masih dipegang Mahsun, anaknya. Mahsun ini tapi tidak terima sepeda motor pemberiannya ini dipakai saudara lainnya, padahal dia meminjamkan. Dan Kasat Reskrim Polres Lombok yang ada di NTB, Kasem Lombok Tengah yang ada di NTB itu, AKP Priyosutono, mengatakan Mahsun ini meminta kembali sepeda motor tersebut kepada saudaranya, padahal sebelumnya Mahsun sudah memberikannya video motor tersebut kan. Dan di sini juga Kalsum ini Maksum ini melaporkan sang ibu, yakni tentang penuduhan motor yang Kalsum motor yang memilih yang diberikan kepada saudaranya ini. Dan motor itu Maksud itu melapor Sebu ke Polres Lombok Tengah dengan alasan kemanusiaan yang memilih pemberian motor itu kepada saudaranya, dan hingga kemudian Kalsum itu melaporkan masuk ke polisian. Pengacara Kalsum ini yang bernama Anton Haryawan yang mengatakan kliennya tidak diberikan uang hasil penjualan tanahnya sesuai dengan tatanan ilmu faraid atau pembagian warisan. Mestinya Kalsum mendapat setengah dari nilai harta suaminya. Dia berkata, tapi di mana uang tersebut? Katanya, karena dia hanya diberikan uang 15 juta dari pembelian motor tersebut. Dan memberikan uang itu kepada ibunya hasil penjualan tanah itu sesuai pembagian warisnya, itu Mahsun justru meminjam lagi uang sebesar 15 juta. Uang itu pun diminta kembali oleh Mahsun dengan alasan beli motor. Jadi setelah Mahsun menjual tanah itu, dia mendapatkan uang dan membelikan motor seharga 15 juta untuk ibunya. Tapi motor itu diberikan kepada sanak saudaranya, dan motor itu diambil kembali oleh anaknya ini, Maksun, karena tidak terima motor itu dipakai oleh saudaranya. Dan Malsum ini ibunya melaporkan Malsum ke polisian terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pelanggaran harta warisan. Jadi kasus ini masuk ke ranah perdata lah ya. Pekan depan kami akan ajukan gugatan perdata, kata si pengacara itu. Namun si Mahsun ini dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan karena Mahsun disempet mencemarkan nama baik di media online. Si Mahsun ini membuat fitnah yang tidak baik dan mencemarkan nama baik si ibunya ini melalui media online dengan mengatakan bahwa klien ini menggelapkan dana
sepeda motor, padahal dengan jelas sepeda motor tersebut dibeli klien dengan jerih payah dan keringatnya sendiri katanya. Akhirnya Polda Nusa Tenggara Barat NTB itu bakal menerapkan konsep restoratif justice dalam menindaklanjuti kasus pembagian warisan. Katanya nanti juga gunanya konsep restoratif justice karena persoalan seperti itu tidak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum saja, tapi di mana dari hukum permasalahannya. Jadi si ibu ini yang bernama Kalsum ini akan menuntut anaknya ini, si ibunya ini yang bernama Kalsum akan menuntut anaknya yang bernama Maksum karena telah menjual tanahnya itu, dan tetapi ibunya ini hanya mendapat warisan sebesar 15 juta, dan itulah yang disebut dengan pembagian harta warisan, yang tapi harta warisan itu hanya diberikan kepada sang istri oleh suaminya, tapi anaknya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi anaknya menuntut untuk mendapatkan harta waris itu juga tetap, dan tanah itu dijual tetapi dia hanya mendapatkan warisnya sebesar 15 juta motor itu. Dan hanya itu, dan itu akan diurus di Polres. Gimana baiknya warga menyelesaikan secara keluarga, dan harta waris itu akan dibagikan atau diberikan kepada, dikembalikan oleh Maksum kepada ibunya lagi, dan ibunya pun juga akan memberikan harta warisnya kepada sang anak tetapi tidak sepenuhnya. Sekian dari tentang penjelasan warisan ini dari saya, terima kasih.